selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Di mana episode kali ini kita akan membahas terkait sengketa e-tax code nih teman-teman. Nah, seperti apa pembahasannya? Seperti biasa kita sapa dulu Bapak Rinto Setiawan. Selamat datang Pak Rinto Setiawan. Ya, Mbak. Silakan Pak untuk disampaikan materinya Pak. Ya, jadi materi kali ini adalah kami melakukan ini, Mbak, ya, pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat, Mbak, ya. Ini terkait dengan permintaan kami terkait informasi mengapa di dalam aplikasi e-tax code itu ada menu gugatan yang bisa ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Mbak. Nah, karena apa, Mbak? Mulai pengadilan pajak berdiri sampai sekarang tidak pernah ada kasus yang memenangkan wajib pajak untuk gugatan terkait ini, Mbak, keputusan dari Direktur Jenderal Bea Cukai. Ya, ini saya ini, Mbak, ini formulir sengketanya seperti ini, Mbak. Nah, ini ada informasi yang kami mohon seperti ini, Mbak. Apakah secara resmi pengadilan pajak menerima pengajuan gugatan bea dan cukai melalui e-tax code? Nah, dasar hukum yang menyatakan bahwa SPKTMP atau sengketa bea dan cukai tentu tidak dapat diajukan melalui mekanisme gugatan. Alasan menu gugatan di Direktorat Alasan menu gugatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih tersedia di dalam e-tax code apabila secara praktik dinyatakan tidak dapat diterima. Yang keempat adalah apakah pengadilan pajak akan melakukan evaluasi atau penyesuaian terhadap sistem e-tax code agar tidak menimbulkan misleading bagi masyarakat pengguna layanan peradilan. Jadi kan sebaiknya kan detail aja, Mbak, menu itu Mbak, maksudnya daripada nggak ada yang ini kan, nggak ada yang diterima kasusnya, bahkan diterima aja tidak bisa itu loh, Mbak. Nah, ini adalah anatomi sengketa e-tax code namanya, audit system. Nah, ini realitas hukum dalam praktek SPKTNP, surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean tidak dapat diajukan melalui mekanisme gugatan. Realitas sistem e-tax code ini ada menunya, Mbak, ya. Menu pengajuan gugatan di Direktur Jenderal Bea Cukai masih tersedia dan aktif bagi pengguna layanan, menciptakan ketidakpastian prosedur. Miskomunikasi UI UX ini memicu permohonan informasi publik oleh PT Aryo Indonesia kepada PPD Kementerian Keuangan. Ini, Mbak, 4 pilar informasi yang dimohonkan. Pertama, prosedur. Apakah pengadilan pajak menerima gugatan bea dan cukai melalui e-tax code? Yang kedua, dasar hukum. Apakah dasar hukum SPKTNP tidak dapat diajukan melalui mekanisme gugatan? Yang ketiga adalah arsitektur sistem. Apakah alasan menu gugatan DJBC masih tersedia pada sistem? Yang keempat adalah evaluasi. Apakah akan dilakukan evaluasi atau penyesuaian sistem e-tax code untuk menghilangkan tadi, Mbak, yang menunya tadi? Keempat poin ini yang menjadi objek sah sengketa informasi publik. Nah, ini, Mbak, sistem audit, ya seperti ini, Mbak, timeline-nya. Ini permohonan awal 25 Mei, jawaban pertama normatif itu 10 Juni, nah, pengajuan keberatan kita 19 Juni, tanggapan atas ini, Mbak, keberatan adalah 10 Juli dan 31 Juli adalah pengajuan gugatan ke Komisi Informasi Pusat. Nah, the gap matrix permohonan dan pemenuhan. Nah, ini, Mbak, permohonan informasi, penerimaan gugatan via e-tax code dijawab secara normatif, dasar hukum diberikan. Dasar hukum SPKTNP tidak dapat diajukan, dijawab secara normatif, dasar hukum diberikan. Alasan menu gugatan DJBC masih tersedia, tidak dijawab, fakta sistem diabaikan. Rencana evaluasi atau penyesuaian sistem tidak dijawab, status evaluasi tidak dikonfirmasi. Ini, Mbak, kondisi aktual e-tax code. Nah, ini, Mbak, substansi permohonan faktual, pendekatan normatif. Karakteristik jawaban PPID dari Kementerian Keuangan seperti ini, Mbak, dominan mengutip peraturan perundang-undangan, tidak memberikan informasi faktual tentang sistem, dan cenderung menghindar penjelasan kondisi aktual antarmuka e-tax code. Akibat sistemik, informasi yang dimohonkan belum benar-benar diberikan kepada publik. Inti persoalan bukan pada hukum, melainkan pada UI UX yang menyesatkan. Pembelaan PPD, informasi belum dikuasai. Alasan pembinaan teknis pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembelaan ini gagal menjelaskan 4 parameter administratif, yaitu siapa instansi yang sebenarnya menguasai informasi tersebut. Yang kedua, mengapa informasi teknis tersebut tidak tersedia di Kemenq. Yang ketiga, apakah telah dilakukan koordinasi antar lembaga, misalkan Kemenq dan Mahkamah Agung. Yang keempat, apakah informasi ini memang secara definitif tidak dimiliki. Ini, Pak. Ini siklusnya seperti ini, Mbak, ya, siklus kontradiksi. Aturan hukum, SPKTNP tidak dapat diajukan melalui mekanisme gugatan. Ini berbenturan dengan undang-undang.
Sistem digital menu gugatan DJPC tetap tersedia dan aktif di e-Taskcode. Direspon dengan responnya standar birokrasi PPID hanya mengutip aturan hukum mengabaikan fakta sistem digital. Nah, ini mengakibatkan ini Mbak, seperti ini. Catatan audit, atasan PPID menyatakan jawaban telah sesuai dengan ketentuan, namun menolak memutus siklus kontradiksi ini dengan jawaban faktual. Ini Mbak, ini adalah fondasi atau validasi keberatan pemohon. Objek informasi spesifik dan jelas, seluruh tahapan administrasi telah ditempuh sesuai prosedur, PPID memberikan jawaban yang bersifat kontradiktif, informasi berkaitan langsung dengan kepastian pelayanan publik, tidak ada klaim bahwa ini adalah informasi yang dikecualikan. Sengketa ini valid dan memiliki kepentingan publik yang tinggi. Pemohon tidak mencari rahasia negara, melainkan kejelasan operasional. Nah, ini ketidakjelasan informasi, menu aktif tanpa panduan, akhirnya membuat kesalahan prosedural masyarakat mengajukan gugatan yang tidak dapat diproses, pemborosan sumber daya, waktu, dan biaya terbuang untuk proses yang fiktif, degradasi kepastian hukum, kepercayaan terhadap pelayanan elektronik pemerintah menurun. Dampak pelayanan publik, sebuah menu digital yang tidak dievaluasi menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat luas atau misleading. Ini Mbak, sintetis pokok sengketa, normatif versus faktual, klaim birokrasi PPD Kemenkyu, fokus melindungi diri dengan dasar hukum, argumen informasi belum dikuasai, jawaban telah sesuai ketentuan, bukan informasi dikecualikan, status menganggap permohonan selesai. Realitas lapangan, fokus kekosongan penjelasan sistemik, argumen, menu masih hidup, publik terus disesatkan, tidak ada konfirmasi evaluasi sistem, status permohonan substansial belum terjawab. Kesimpulan, sengketa ini bukan mengenai penolakan informasi atau pengecualian data, melainkan kualitas dan kelengkapan pemberian informasi publik. Sengketa e-Taskcode berakar pada kegagalan menyelaraskan hukum normatif dengan arsitektur digital. Ketidakmampuan PPID Kemenkyu menjelaskan keberadaan menu gugatan DJPC dan status evaluasi sistem membuktikan bahwa birokrasi masih gagap mempertanggungjawabkan antar muka pelayanannya sendiri. Seperti itu Mbak Zia. Oke, Pak. Nah, terkait keberadaan menu gugatan di JBC itu, Pak, yang masih aktif, apakah, menurut Pak Rinto ini merupakan sekedar kesalahan teknis kah, atau memang menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara pembuat kebijakan, pengelola sistem, dan institusi peradilan, atau seperti apa, Pak? Ya, kalau menurut saya ini adalah kesengajaan, Mbak Iza. Kesengajaan. Bahwa kalau mereka mematikan menu itu kan sangat heboh, Mbak. Berarti kan mekanisme gugatan itu sudah ada tertuang di dalam Undang-Undang di Pengadilan Pajak. Namun, demi target penerimaan negara, itu akan semua gugatan terkait dengan produk dari Direktur Bea Cukai itu akan tidak diterima, putusannya seperti itu, Mbak Iza. Terus apa gunanya menu tadi, kan itu, Mbak. Iya, iya. Oke, Heeh. Pak. Nah, kalau terkait ini, Pak, PPID tadi ya, Pak, ya. Mengapa sih, Pak, pemerintah itu sebenarnya lebih mudah menjelaskan dasar hukum ya, daripada menjelaskan fakta mengenai bagaimana sistemnya itu benar-benar bekerja, Pak? Ya, karena kalau dasar hukum ini, Mbak, apalagi terkait perpajakan itu sangat kompleks dasar hukumnya, Mbak. Jadi dengan dasar hukum kan tidak bisa tanya jawab, Mbak, cuman pasalnya seperti ini, tapi pasal ini menyambung nggak dengan pertanyaannya, itu tidak dipedulikan, Mbak Zita. Jadi ya kalau kami sebagai wajib pajak ini cara dalam tanda kutip kalau orang Jawa ngomong ngeles lah, Mbak, menghindar kalau bahasa Indonesianya, Mbak, menghindar. Oke, baik, Pak. Nah, ini untuk sengketanya masih berjalan ya, Pak, ya? Ya ini baru pengajuan, Mbak, sudah diterima di Komisi Informasi Pusat, Mbak Zita. Oke, baik, Pak. Nah, nanti kita akan update untuk berikutnya ya, Pak, ya. Iya, Terima kasih banyak untuk episode kali ini, Pak Rinto sudah menjelaskan terkait sengketa ETS tadi. Nah, untuk teman-teman wajib pajak dan Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan juga Pajak Smart, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Saya Aziza pamit undur diri. Terima kasih untuk Pak Rinto. Sampai jumpa di Mbak. episode berikutnya. Ya, Mbak, sama-sama, Mbak.